Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'an fi lailatul qadar. Wassalatu wassalamu ala man dawuhu anwaruhu minal qamar. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina syahidul badar. Amma ba'du. Makan sahur pakai telur dadar. Jangan lupa ajak Bang Thohir. Allah hadirkan malam Lailatul Qadar buat kita di 10 malam terakhir. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga senantiasa terlimpahkan rahmat dan hidayahnya dan terlimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas, khususnya kita dapat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki di 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan, yang mana Allah katakan dan Allah berikan malam Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu buat kita. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu makna dari Lailatul Qadar. Adapun makna Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, yaitu Lailatul dan Qadar. Laila artinya malam, sedangkan Al-Qadar di dalam Al-Quran mempunyai ada 3 makna atau 3 arti. Yang pertama artinya sempit, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Fajr ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa amma idabtalahu faqadara alaihi rizqah. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Lailatul Qadar diartikan sebagai waktu yang sempit? Karena waktunya itu sebentar, hanya 1 malam dari 30 malam bulan suci Ramadan yang sudah Allah sediakan kepada kita. Dan juga kenapa malam Lailatul Qadar itu dikatakan waktu yang sempit? Karena pada waktu itu, pada saat itu para malaikat turun ke langit bumi, ke langit dunia, di mana langit dunia ini penuh dengan sesak, sempit, berjejal-jejalan, berdesak-desakan. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba untuk mencatat siapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi masjid-masjid yang berada di sekitar kita dengan melakukan iktikaf, berdiam diri di dalam masjid, berzikir dengan melaksanakan qiyamul lail, kemudian membaca Al-Qur'an atau ibadah-ibadah lainnya dalam rangka untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Yang kedua, makna dari Lailatul Qadar adalah ketentuan, sebagaimana ditentukan di dalam firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amri'in hakim. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi
Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi siapa yang mempunyai bisnis, yang usahanya ingin lancar, mintalah kepada Allah. Siapa yang sedang sakit, yang mempunyai penyakit, agar penyakitnya segera disembuhkan, maka segeralah minta sama Allah. Dan juga siapa yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu, agar diberikan kemudahan dalam belajarnya, diberikan kelancaran dalam urusannya, maka mintalah kepada Allah. Punya hajat apapun, sampaikan kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Maka haruslah kita lebih keras lagi, lebih giat lagi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam malam Lailatul Qadar. Karena pada malam itu Allah akan menentukan takdir buat kita semua. Kaum muslimin wa muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna dari Lailatul Qadar adalah kemuliaan. Sebagaimana di dalam firman Allah pada surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amaliyah yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar, Allah lipat gandakan, dan itu lebih baik di sisi Allah dengan amalan-amalan selama 1000 bulan. Seperti sholat, kita mengerjakan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada sholat yang kita kerjakan selama 1000 bulan. Sedekah yang kita keluarkan dari harta kita di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sedekah yang kita keluarkan selama 1000 bulan. Adapun keistimewaan daripada Lailatul Qadar itu, yang pertama, Lailatul Qadar merupakan waktu yang diturunkan Al-Quran. Yang kedua, menjadikan malam yang penuh berkah. Dan yang ketiga, turunnya berkah dan rahmat. Keempat, kemuliaan dalam melaksanakan kebaikan. Dan yang kelima, malam kesejahteraan hingga terbitnya fajar. Sedangkan yang keenam, pencatatan takdir dalam setahun. Dan yang ketujuh adalah kerjakan Lailatul Qadar di waktu ganjil sebelum Ramadan terakhir. Sebagaimana yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Para ahlus sunnah wal jamaah meyakini mungkin di tahun-tahun yang akan datang bahwa di bulan Ramadan akan tetap ada malam Lailatul Qadar. Bahkan sampai hari kiamat pun akan tetap ada. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah masih ada kita di malam itu? Tidak perlu dijawab. Tapi wujudkanlah dengan amal yang baik. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia malam Lailatul Qadar kepada kita semua, agar dapat menghidupkan di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.